Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ayyuhal hadirun, ikhwatul iman wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semata, kita bisa duduk bersama di majlisul ilmi ini dalam rangka diantaranya kita berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ilmu yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tema pembahasan kita pada sore hari ini berkenaan dengan hal yang perlu untuk kita persiapkan, sebuah persiapan yang harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berada di alam yang manusia dan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Jadi ikhwatul iman, kita sebagai manusia dan juga merupakan adat kita, ketika kita mengetahui dan merencanakan bahwa kita akan pergi ke suatu tempat, nah kemudian di sana nanti kita akan melakukan berbagai macam kegiatan. Misalnya ada orang akan pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakarta mau apa? Misalnya mau kerja. Kerjanya apa? Kerjanya macam-macam. Mungkin ada yang pergi ke Jakarta, dia akan kerja di sebuah pabrik. Nah, ketika akan pergi ke pabrik, di sana dia tahu kalau di antara tempat kerjanya dengan nanti tempat dia ngekos, ya, itu jaraknya jauh. Nah, karena jaraknya jauh berarti memerlukan kendaraan. Maka ketika dia datang ataupun sebelum datang ke Jakarta, dia masih di rumah, itu pasti dia akan mempersiapkan diri, ya, untuk keperluan apa yang nanti memang diperlukan ketika dia berada di sana. Contohnya adalah kendaraan. Jadi dia akan siap-siap karena di sana tidak ada kendaraan, ya, dan tempatnya jauh, kendaraan umum pun mungkin sulit. Maka saya akan berusaha untuk membawa kendaraan, bawa motor kah, atau mungkin bawa yang lain-lainnya. Yang penting untuk memudahkan dia supaya ketika nanti sampai di tempat kerja, dia mudah untuk melakukan kegiatan. Kalau misalnya ada orang datang ke Jakarta, dia mau kerja sebagai tukang bangunan, ya, sebagai tukang bangunan. Nah, kemudian orang tersebut dikasih tahu, Anda kalau misalnya akan datang ke Jakarta, ya, dan akan kerja di bidang bangunan, itu nanti
di sana untuk cari perkakas ya mungkin agak sulit dan juga tempatnya jauh-jauh. Tukang bangunan biasanya yang dipersiapkan apa saja peralatannya? Ada cungkir, ya, terus cangkul, palu, ya, linggis, apalagi Pak? Gergaji, ya. Nah, kalau dia sebelumnya sudah dikasih tahu di sana kalau cari peralatan untuk tukang itu sulit, ya, karena tempatnya mungkin nanti jauh, ya. Nah, tentu sebelum dia sampai di Jakarta, waktu masih di rumah, dia akan mempersiapkan diri. Nah, kalau misalnya dia sudah tahu bahwa nanti ketika sampai di tempat kerja itu akan kesulitan nyari peralatan, lalu dia cuek lah, wis ben angel ya wis engko balik maning, misalnya seperti itu, ya. Nah, ketika kemudian dia berpikiran seperti itu, lalu sampailah dia ke tempat kerja. Nah, begitu sampai ke tempat kerja, itu kan bosnya paling berpikiran ini orang sudah siap kerja. Kalau sudah siap kerja, ya berarti sudah siap bawa peralatan, karena sebelumnya sudah dikasih tahu, ya. Nah, kemudian ketika sampai ke tempat kerja, ternyata dia nggak bawa peralatan, tangan kosong ada di tempat kerja. Kira-kira kalau dia sudah sampai di tempat kerja, ya, padahal sebelumnya sudah dikasih tahu disuruh untuk bawa peralatan, tapi ternyata dia nggak bawa peralatan. Kira-kira orang yang seperti ini diapakan sama bosnya? Ya, dimarahi. Ya. Kamu kok sudah dikasih tahu di sini itu sulit cari peralatan kayak gini, ada pun terbatas. Ya. Nah, itu sebuah gambaran. Jadi ketika kita berada di dunia ini, ya, kemudian di dalam Al-Quranul Karim kita banyak sekali diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberitakan kepada kita tentang keadaan beberapa alam yang nanti akan kita lalui. Jadi setelah kita meninggal, kita berpindah alam, berpindah ke alam yang namanya alam barzakh. Ya. Jadi alam barzakh ini adalah alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam barzakh saja, ya, itu manusia terutama mereka yang kemudian amalnya sedikit, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka ada di dunia, itu mengalami kesulitan, kesusahan yang sangat luar biasa. Ini mereka belum dihisab, belum ditimbang. Bagaimana nanti ketika mereka sudah masuk ke alam berikutnya, yaitu alam perhitungan. Nah, oleh karena itu maka ikhwatul iman, inilah diantara hal yang perlu sekali untuk menjadi persiapan kita bagi kita yang saat ini masih berada di alam dunia, dan kita juga sudah banyak mengetahui, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberitahukan kepada kita bagaimana keadaan ahwal alam akhirat. Maka kira-kira yang perlu kita persiapkan, ini judulnya bekal menuju hari yang kekal, ya. Jadi ketika kelak, ya, kita akan menuju ke akhirat, selama kita masih ada di dunia ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan bekal, ya. Nah, kira-kira bekalnya apa, Pak? Bekal ketika kita sudah sampai di akhirat yang diperlukan oleh orang yang sudah sampai di akhirat itu kira-kira apa? Amal soleh. Amal soleh. Nah, kita sudah tahu, ya. Berarti selesai nih kajiannya, Mas. Ya. Karena judulnya, ya, bekal menuju hari yang kekal. Bekalnya apa? Amal soleh. Nah, sudah tahu, ya. Nah, cuman ikhwatul iman, untuk mempersiapkan amal soleh, ya, amal soleh yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukanlah perkara yang mudah, karena kita hidup di dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan berbagai macam benturan masalah, sehingga untuk menyiapkan amal soleh yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu butuh sekali perjuangan yang luar biasa. Nah, kemudian sebelum kita menuju ke pembahasan inti kita, ya,
berkenaan dengan bekal apa sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita kelak sampai di alam akhirat. Ada baiknya mungkin kita sedikit mengingat bagaimana keadaan manusia ketika manusia sudah sampai di alam akhirat, setelah manusia melewati barzakh, melewati alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat, maka kemudian manusia akan berpindah alam. Dan alam ini adalah merupakan alam yang sangat dahsyat, alam yang di dalamnya tidak ada lagi kematian. Kalau kita misalnya disuruh nunggu, kalau kita misalnya mau buat kakak, kita nunggu biasanya berapa lama? Dua mingguan ya, 2 pekan ya. Kalau kita misalnya nunggunya di kantor itu, kantor Dukcapil, Pak, nunggu Pak, 2 minggu, tapi jenengan nggak boleh pulang Pak, di sini aja Pak. Kira-kira betah nggak kita? Enggak, ya. Nah, kita nunggunya itu sambil melakukan aktivitas, ke sana ke sini, melakukan berbagai macam kegiatan. Nah, ini keadaan kita ketika kita sudah sampai, ketika kita masih ada di dunia ini. Jadi kita masih melakukan berbagai macam kegiatan. Beda lagi keadaan manusia ketika mereka sudah sampai di alam akhirat. Waktu manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang mereka lakukan di padang mahsyar itu kegiatannya apa? Nunggu. Nunggu apa? Ditegakkannya hisab. Nah, kalau tadi Pak, kita disuruh nunggu saja, nunggu supaya kakak jadi di Dukcapil, tapi kita nggak boleh kemana-mana. Kita sudah merasa bosan. Baru mungkin 2 jam 3 jam kita di situ, itu sudah kita merasa gelisah. Bagaimana dengan orang-orang yang kelak sudah sampai di akhirat? Apalagi keadaan akhirat itu tidak seperti keadaan kita di dunia ini. Kita ketika mengurus sesuatu masuk ke dalam ruangan, itu alhamdulillah ruangan di zaman kita ini rata-rata minimalnya ada kipas angin. Kadang-kadang sudah ada yang ada AC-nya. Di alam akhirat, jangankan AC, kipas angin nggak ada. Bahkan keadaan manusia di saat itu keadaannya sangat mengerikan sekali. Bagaimana keadaan manusia ketika mereka berada di padang mahsyar? Yang pertama yang perlu kita ingat, bahwasanya mahsyar ini adalah merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai seluruh manusia yang kelak menjumpai peristiwa hari kiamat. Kira-kira Pak, kalau manusia dikumpulkan dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir yang menjumpai hari kiamat dikumpulkan, kira-kira jumlahnya berapa Pak? Jumlahnya banyak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika manusia berkumpul seperti itu, mereka pun kumpulnya ini dalam keadaan berdesak-desakan. Kemudian di antara gambaran bagaimana keadaan mereka ketika mereka berkumpul, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa peristiwa kiamat di antaranya adalah mahsyar, padang mahsyar. Ini adalah merupakan peristiwa yang haqqan, betul-betul akan terjadi dan manusia pasti akan memasuki mahsyar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam surat Al-Waqiah ayat 49 ayat 50. Allah berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin." Katakanlah, sesungguhnya seluruh makhluk dari yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu
Allah Subhanahu wa taala sampai mereka nanti yang paling akhir mendapati hari kiamat. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sungguh mereka akan dikumpulkan di tempat di mana tempat tersebut itu adalah merupakan tempat dan juga waktu yang sudah diketahui, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau manusia disuruh kumpul, misalnya ada Bupati Tegal mengumumkan seluruh warga Tegal wajib untuk kumpul di alun-alun hari ini jam sekian. Itu mungkin nggak ada orang yang kemudian jelintis nggak mau kumpul? Ada ya. Lah kumpul gua apa? Jam 11 awan mani kon ngumpul nang tengah-tengah lapangan. Ya. Akhirnya kemungkinan ada orang yang nggak ngumpul dan mungkin itu nggak ketahuan, jelintis. Ya. Nah, pada waktu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada satu orang pun yang bisa kemudian mereka nyelintis dari padang mahsyar keluar untuk mereka tidak mengikuti kegiatan yang ada di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 47, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Dan kami kumpulkan mereka dan kami tidak membiarkan satu orang pun di antara makhluk yang telah diciptakan oleh Allah itu bisa meninggalkan padang mahsyar. Seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika mereka semuanya berkumpul, lalu apa yang terjadi dengan mereka? Di beberapa hadis disebutkan bagaimana keadaan orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, "Innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurla." Sesungguhnya kalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pertama tidak mengenakan sendal. Kemudian juga kalian tidak mengenakan pakaian. Dan kalian juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum berkhitan. Dan juga tidak membawa sedikit pun benda yang dulu mungkin pernah dibanggakan oleh manusia, yang merupakan menjadi tanda bahwa ini adalah merupakan orang kaya. Jadi ketika manusia berada di dunia, itu mungkin ada di antara mereka yang kemana-mana selalu membawa jam tangan, karena jam tangannya ini harganya 100 juta misalnya. Jadi kemana-mana dibawa terus, ini jam tangan kesayangan. Nanti ketika mereka sudah sampai di akhirat, apapun yang paling mereka sayangi itu sudah tidak ada, mereka bawa lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Jadi sebagaimana kami di awal mula menciptakan mereka, seperti itulah kami akan mengembalikan mereka. Dan ini merupakan janji kami kepada mereka dan pasti akan kami laksanakan janji ini. Jadi ini jamaah sekalian di antara gambaran bahwa di padang mahsyar keadaan manusia seperti itu, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka ketika berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Kemudian di antara hal yang mengerikan, bahwa ketika mereka berkumpul bukan di bawah tanah yang di samping-sampingnya itu ada iup-iupnya. Di samping-sampingnya atau bahkan di tengah-tengahnya itu ada tarupnya sehingga mereka tidak kepanasan. Justru di padang mahsyar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ardul mahsyar itu adalah merupakan tanah lapang. Tidak ada alam di situ, tidak ada bangunan-bangunan tinggi. Sehingga kemudian ketika mereka berada di padang mahsyar, itu mereka ketika tersengat matahari itu langsung mendapatkan panas dari matahari. Kemudian yang paling luar biasa menyiksa adalah ketika matahari
didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaraknya hanya 1 mil. 1 mil itu kalau dalam ukuran kilometer 1,6 kilo. 1,6 kira-kira jarak dari sini kemana? Kemana Mas? Ningsertok. Ya. Jadi jarak 1,6 kilometer. Kalau sekarang jarak antara bumi dengan matahari ini berapa kilo, Pak? Bumi dengan matahari. Ada yang pernah dengar jaraknya berapa kilo? Sekitar 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Ini saja, ini beberapa hari ini kita rasakan ya, panasnya luar biasa ya. Kita kalau di rumah mungkin nggak nyetok kipas angin ya, minimal kipas angin lah. Wah mungkin ya, baju kita udah keluncur terus ya. Ini jarak antara kita dengan matahari 100 kurang lebih 150 juta kilometer. Ini baru di Indonesia. Yang panas rata-ratanya cuman 32-34 derajat Celcius, Pak. Ya. Itu saja sudah membuat kita gelagapan seperti ini. Di sebagian wilayah di bumi ini, ya, seperti wilayah-wilayah Arab, ya, itu kadang-kadang panasnya, apalagi di puncak musim panas, itu sekitar 47, 49 dan bahkan hampir 50 derajat Celcius, Pak. Ada bahkan di sebagian tempat, ya, itu saya pernah lihat ada beberapa tayangan postingan di sebagian wilayah di bumi ini, itu ada wilayah yang panasnya sampai 70 derajat Celcius. 70 derajat Celcius. Jadi kalau mungkin plastik biasa itu dibawa, ya, itu mungkin bisa meleleh. Bahkan beberapa tahun yang lalu ketika terjadi gelombang panas yang luar biasa sampai 60 derajat Celcius, ya, itu aspal yang kadang-kadang biasa dipijak oleh orang, ya, itu sudah seperti lumpur. Begitu sendal nemplok, plek, ya, itu begitu diangkat itu sendal nggak bisa keangkat. Itu baru panas 60 derajat Celcius. Itu sampai seperti itu. Pembatas-pembatas jalan yang dari plastik itu sudah pada meleot. Kenapa? Karena saking panas wilayahnya. Nah, ini jarak antara kita dan matahari berapa tadi? 150 juta. Bukan 150 kilometer, 150 juta kilometer. Itu sudah membuat manusia, ya, sudah seperti ini keadaannya. Dan panas matahari memang luar biasa, Pak. Jadi diperkirakan, ya, ini perkiraan manusia yang ya kadang-kadang mereka sebagian ahli astronomi melihat bagaimana keadaan matahari. Itu diperkirakan bahwa permukaan matahari, permukaannya saja itu diperkirakan antara 4.000 sampai 5.000 derajat Celcius. 4.000 sampai 5.000 derajat Celcius. Itu baru permukaannya saja, lidah api yang ada di matahari. Kira-kira kalau kemudian, ya, matahari didekatkan kepada kita, siapa yang tahan dengan panas sepanas itu, Pak? 5.000 derajat Celcius, Pak. Ya. Jadi kalau manusia, ya, kita ini didekatkan ke matahari yang seperti itu, kira-kira kita jadi apa, Pak? Ya. Gambaran gampangnya, Pak. Sekarang kulit kita ini, ya, itu bisa tahan nggak melepuh sampai berapa derajat Celcius? Ambillah kita kalau misalnya mau nyoba, ya, nanti barangkali ada yang mau nyoba, ya. Ya. Lagi kita nggodok air, ya. Air itu titik didihnya 100, ya, atau kadang sampai 105 derajat Celcius, ya. Kita kalau mau nyoba ini kulit kita ini kira-kira tahan nggak dengan air yang 100 derajat Celcius, ya. Nah, bisa dicoba. Masukkan, set, ya. Nggak usah lama-lama, 10 menit saja, ya. 10 menit. Kira-kira kalau kita angkat setelah 10 menit, apa yang terjadi? Iya, itu mungkin bisa jadi kayak shock, ya. Begitu kita pegang jari kita prol, pegang lagi prol. Subhanallah. Itu kekuatan kulit kita. Jadi baru hanya 100 saja, 100 derajat Celcius, ini kita sudah mau lepas seluruh yang ada di jasad kita. Bagaimana kemudian kalau yang dekat kepada kita
itu panasnya 5.000 derajat Celcius. Besi baja jamaah sekalian, itu titik didihnya berapa? Sekitar 1.000 derajat. Besi baja. Titik didih itu maksudnya gimana? Kalau besi baja dipanaskan, ya, sepanas 1.000 derajat, itu langsung ngalir, cair, seperti air. Itu besi baja. Yang lebih atas dari besi baja kira-kira apa, Pak? Batu. Ya, batu. Batu kalau kita lihat lahar, ya, lahar. Lahar itu kan nanti kalau dingin jadi batu. Lahar itu panasnya berapa derajat, Pak? Diperkirakan lahar itu, ya, antara 2.000 sampai 4.000-an derajat Celcius. Jadi kalau batu, ya, dipanaskan sampai sekian, ya, derajat, itu akan mencair seperti lahar yang kadang-kadang kita lihat. Berarti, ya, kalau mereka ataupun jasad kita didekatkan oleh matahari yang panasnya seperti itu, Pak, ya, kira-kira kita jadi apa, Pak? Kita sama besi baja sama batu, ya, kita belum ada apa-apanya, Pak. Nah, ini salah satu gambaran betapa dahsyatnya mahsyar. Ini baru di padang mahsyar. Manusia didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan matahari, jaraknya hanya 1,6 km. Nah, cuman keadaan manusia waktu itu, jasad yang ada ketika manusia berada di padang mahsyar itu tidak seperti jasad kita waktu kita ada di dunia. Kalau seandainya, kata para ulama, ya, kalau seandainya jasad kita itu sama persis, ya, molekulnya dengan apa yang seperti ada kita di dunia ini, maka begitu mungkin matahari didekatkan kita langsung mencair. Nah, jasad manusia yang ada di padang mahsyar dan di akhirat itu memang betul-betul dibuat kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia dipanaskan, ya, dengan, ya, sekian ribu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa yang terjadi? Mereka hanya mengeluarkan keringat. Hanya mengeluarkan keringat saja. Tapi yang jadi masalah jamaah sekalian, manusia ketika dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya, kita kalau dipanaskan suruh berdiri selama seminggu, Pak, ya, seminggu kita nggak mingser-mingser, ya. Jadi ada di bawah terik matahari, ya. Nah, misalnya ada orang berada di wilayah kutub, ya, atau dekat kutub, yang mataharinya itu hanya mereka mengalami malam cuma 1 atau 2 jam, Pak. Jadi ada sebagian wilayah, ya, di dunia ini itu mereka malam harinya itu hanya 1 atau 2 jam. Jadi sepanjang 24 jam, ya, itu malamnya cuma 2 jam, Pak. Itu puasanya kira-kira gimana, Pak? Nah, itu ada sebagian wilayah yang seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya ada manusia, ya, kemudian berada di sana, berada di puncak titik panas, ya, kemudian mereka nggak kemana-mana, ada di situ saja, mungkin selama 20 jam saja. Itu keringatnya mungkin kalau diwadahi botol, ya, itu bisa kelihatan banyak. Nah, ini keadaan manusia, mereka ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di padang mahsyar, itu sangat lama sekali. Kira-kira berapa tahun manusia dikumpulkan di padang mahsyar? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'arij, Allah berfirman, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Jadi malaikat, ya, dan juga Jibril khususnya itu, ya, di saat itu mereka berada di tempat miqdaruhu. Jadi manusia ketika berada di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu lamanya selama 50.000 tahun. 50.000 tahun. 50,000 sanah. Orang ada nggak, Pak, kira-kira yang umurnya sampai, ya, 1.000 tahun di zaman ini? Nggak ada.
Ini manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai ya peristiwa mereka menunggu hisab sampai nanti berakhirnya hisab, itu lamanya 50.000 tahun. Dan nggak ada tempat duduk, nggak ada tempat istirahat, nggak ada tempat giuk. Selama itu mereka dipanggang di atas atau di bawah terik matahari. Kira-kira Pak, kuat nggak kita Pak? Gombayang nang mana bebak ya? Bayangnya kita harus berdiri di sana, misalnya 1 hari saja, ya, itu untuk keadaan panas yang seperti itu sudah sangat mengerikan. Ini 50.000 tahun. Maka ini diantara gambaran baru di padang mahsyar. Jadi ketika manusia dikumpulkan, kemudian nanti melalui hisab, kemudian setelah hisab ada mizan, ya, ditimbang. Kemudian setelah itu mereka akan melalui hari-hari yang sangat panjang, ya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lamanya 50.000 tahun. Nah, jadi dalam keadaan seperti itulah manusia kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking panasnya ya, keadaan yang ada waktu itu, banyak di antara mereka yang sampai keringatnya Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat ya, bahwa manusia ya, ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, itu ada di antara mereka yang keringatnya sampai nembus ya ke bawah ya, sampai 7 dirok. Kemudian setelah ya nembus sampai ke bawah, itu sampai ke atas. Ada di antara mereka yang keringatnya hanya semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepundak, bahkan ada yang kata Rasulullah SAW mereka uljima itu mereka seperti dikerangkeng oleh keringatnya sendiri sampai ke mulut mereka, dan mereka harus berenang di atas keringat mereka sendiri. Berarti kalau mereka sampai bisa berenang di keringat mereka, itu menandakan bahwa ya, keadaan alam mahsyar itu sangat mengerikan sekali. Karena mereka juga harus berenang ya, dan kemudian keringat mereka pun ketika terpapar oleh matahari seperti itu, kira-kira adem apa panas Pak? Panasnya luar biasa. Nah, ini keadaan manusia ketika mereka berkumpul di padang mahsyar. Kemudian ayuhal ikhwah, apakah seluruh manusia yang mukmin, yang kafir, keadaannya seperti ini? Kita tentu pernah mendengar bahwasanya di hari tersebut, di hari yang sangat mengerikan seperti itu, ada beberapa golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan naungan. Ada di antaranya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan 7 golongan. Nah, di antara 7 golongan ini ada di antaranya adalah mutahabbina fillah. Orang-orang yang ketika mereka berada di dunia ini, mereka saling menyayangi. Saling menyayangi bukan karena harta. Karena ada sebagian orang itu mereka saling sayang menyayangi, tapi karena ada hartanya. Ketika kemudian harta orang tersebut sudah hilang, maka rasa sayangnya sudah tidak ada lagi. Ada juga orang yang kelihatannya Masya Allah rukun ya, damai, kemana-mana selalu berdua, karena ternyata mereka memiliki jabatan, memiliki kepentingan. Ketika yang satunya sudah lengser ya, ini ada salah seorang pejabat ya, pernah dia cerita, saya itu ketika menjabat ya, sebagai pejabat, Masya Allah, saya merasa semua orang dekat kepada saya, senang saya ya. Ketika pergi ke suatu tempat, disambut, disalami, kemana-mana dikawal. Ketika itu katanya saya pernah sholat ya. Sholat awalnya ketika saya sholat di awal menjabat, itu masjid tempat pejabat itu sholat, itu masih jarang pejabat yang lain yang ada di bawahnya itu ikut sholat di situ, jarang ya. Akhirnya dia memberikan ultimatum ya. Setiap waktu sholat duhur terutama, itu semua pejabat yang ada di tempat ini harus sholat di sini.
Ketika sudah ada ultimatum seperti itu, masya Allah, ya. Itu yang tadinya nggak pernah kelihatan di situ, ada cecer rebutan soft awal, ya. Rebutan soft awal. Dan begitu pimpinannya ini datang, udah rata-rata ya, salaman, minimal salaman, ada yang cium tangan. Ya. Kemudian berlalulah hari-hari indah tersebut, hingga kemudian setelah jabatannya selesai, kemudian orang tersebut ya, lengser, dia kembali sholat di tempat itu. Dan apa yang terjadi? Tempat itu kembali kepada keadaan semula. Sepi lagi, Pak. Ya. Dia heran, ini mana ini si fulan, si anu, gak ada lagi. Gak ada lagi. Jadi orang-orang yang dulu ketika dia datang mantuk-mantuk salaman, ketika temu, ya, assalamualaikum gitu aja enggak. Ini keadaan manusia ketika mereka ada di dunia. Jadi ada yang tahabbunya itu karena punya kepentingan. Ada yang karena apa? Karena harta, ada yang karena jabatan, ada yang karena yang lain-lainnya. Kelak di yaumil akhir, ketika manusia dalam keadaan sangat menderita seperti itu, ini belum ditegakkan hisab. Itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyeru, aina al-mutahabuna bijalali. Mana orang-orang yang dulu mereka saling kasih menyayangi tapi karena aku. Mana mereka? Mana mereka yang dahulu rukun, damai. Itu yang mengikat mereka bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi semata-mata memang karena bijalalati. Artinya karena mereka betul-betul takdimnya kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan mereka berkumpul, kemudian saling rukun, saling sayang menyayang, berada di dalam satu akidah. Nah, ini yang kemudian diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jamaah sekalian, ya, di antara hal yang kemudian menjadikan orang-orang yang waktu mereka berada di dunia, ketika mereka ada di dunia, mereka merasa bahagia. Kemudian ketika mereka mengalami kesusahan yang sangat luar biasa di padang mahsyar, ini yang kemudian mereka juga mendengarkan seruan seperti ini. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru seperti ini, ainal mutahabbuna bi jalali al-yaum udhilluhum fi dhilli yawman la dhilla illa dhilli. Pada hari ini mereka akan aku berikan naungan. Mereka akan aku berikan iup-iup supaya mereka tidak merasakan kepanasan, dahsyatnya panas yang ada pada hari ini. Ini di antara ganjaran, di antara faidah ketika kita mau berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, perkumpulan kita, persaudaraan kita seperti ini. Ini bukan hanya ketika kita berada di dunia ini saja, tapi mudah-mudahan ini juga akan kita rasakan manisnya ketika kita sudah sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, inilah ya di antara gambaran bagaimana mengerikannya keadaan ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini sebelum ditegakkannya hisab. Lalu bagaimana kemudian ketika manusia menunggu hisab? Dan kisah hisab pun insya Allah kita sudah sering dengar ya. Bagaimana kemudian manusia ketika mereka mendapati keadaan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang waktu itu merasa berani untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk segera dilaksanakan hisab ya. Akhirnya manusia kemudian menghadap para nabi. Mereka diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap para nabi. Yang mereka datangi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Mereka minta kepada Nabi Adam, ya Adam, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu dengan tangannya? Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan hisab. Nabi Adam ya'tadir, ya. Beliau merasa malu karena pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditujukan oleh Nabi Adam agar mereka pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun ya'tadir, ya. Beliau merasa malu kepada Allah. Kemudian ditunjuklah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim menunjuk lagi supaya mereka pergi kepada Nabi
Musa alaihissalam. Kemudian dari Nabi Musa pun ya'tadir, kemudian menunjuk supaya mereka pergi kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa langsung menunjuk, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk meminta disegerakan hisab. Setelah itu dilaksanakanlah hisab. Ayyuhal ikhwan, kalau kita membayangkan hisab, dan hisab itu adalah antrian yang panjang, kira-kira kita ketika akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat nomor antrian berapa? Ya. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita ini, ya. Kira-kira kalau kita ngantri di sana kelak, itu kita akan dapat nomor antrian nomor berapa? Ya. Jadi seperti itu gambaran hisab, ya. Sangat panjang. Dan ketika hisab pun itu manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai manusia, ya, itu mulai akil, balik sampai mereka meninggal dunia. Anggaplah umat Nabi Nuh alaihissalam, ya, umurnya rata-rata 1000 tahun. Kalau umat Nabi Nuh ada 1000 orang misalnya, ya, yang dulu didakwahi oleh Nabi Nuh ada 1000 orang, ya. Itu baru umatnya Nabi Nuh saja, kita harus nunggunya lama, belum nabi-nabi setelahnya. Maka ini gambaran hisab pun sangat panjang sekali. Kemudian setelah hisab akan ada mizan, ditimbang manusia satu persatu. Nah, ini yang akan terjadi pada hari kiamat. Nah, kemudian ikhwatul iman, kita kembali kepada ayyamul mahsyar. Jadi ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kemudian ada di antara manusia yang disiksa oleh keringatnya sendiri. Apakah orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka pun sama dengan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang dosanya begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, dan hadis ini adalah hadis sahih, ya. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, ya, kepada para sahabat bahwa ternyata orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diringankan keadaannya. Keadaan mereka, ya, kata Rasulullah SAW, yaumul qiyamati 'alal mu'min kaqadri ma baina dhuhri wal 'asri. Jadi pada hari kiamat, untuk menunggu hari yang sedemikian panjang, jadi panjangnya selama 50.000 tahun, itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun keadaannya bermacam-macam. Ada yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diringankan keadaannya. Jadi waktu yang sepanjang itu ternyata dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman menunggu di padang mahsyar itu seperti waktu antara duhur dengan asar. Antara duhur dengan asar. Kira-kira berapa jam, Mbak? Sebentar. Ini untuk orang-orang yang beriman. Apakah bisa kemudian waktu diatur seperti itu oleh Allah? Bisa saja. Allah yang maha kuasa. Untuk yang ini dirasa sangat panjang sekali, ya. Untuk yang golongan yang Allah kehendaki dibuat sangat pendek. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya adalah bahwa hisab yang begitu panjang pun, ya, itu kalau yang melakukan adalah makhluk, yaitu tentu akan sangat panjang mereka menghisab manusia satu-satu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab. Hisab yang Allah Subhanahu wa taala lakukan sangat cepat sekali. Bagaimana kecepatannya? Wallahu taala alam. Jadi untuk menghisab manusia dari awal sampai akhir, ya, apalagi ketika manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum dihisab itu ada yang namanya ard. Ard itu adalah merupakan penampakan semua amal yang dilakukan oleh manusia di hari kiamat.
Itu semuanya dinampakkan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian dinampakkan kepada kita. Kita, jika seandainya jamaah sekalian, seluruh kehidupan kita shooting, kita filmkan, nggak usah lama-lama, selama satu pekan saja, selama 7 hari. Dari mulai kita bangun tidur, ya kita shooting. Oh, saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di kamar mandi, keluar kamar mandi, kita tidur, kita bangun tidur, di shooting selama 1 pekan, 7 hari. Kemudian, ya, kita ditawarkan, Pak, ini rekaman jenengan, Pak, selama 1 pekan. Selama 1 pekan. Kira-kira kita kalau ditawari untuk melihat rekaman yang kita lakukan selama 1 pekan, rekaman kita sendiri, Pak, kira-kira kita siap nggak, Pak? Siap atau tidak? Selama 1 pekan saja. Nah, kenapa kita nggak siap, Pak? Alasannya kenapa kira-kira? Malu. Ya tidak? Malu, aduh, aku kok katon loh, ya. Lagi misalnya, ya, lagi kayak gini, wah, ya, kelihatan semuanya, yang baiknya, yang buruknya, kelihatan. Padahal waktu itu yang nonton siapa? Kita sendiri. Selama 1 pekan saja, kita kadang nggak sanggup, ya Allah, nggak bisa. Malu saya. Kalau lihat rekaman saya sendiri, saya malu. Bagaimana kemudian kalau yang diperlihatkan kepada kita rekaman dari mulai kita tercatat amal kita sampai ketika kita meninggal? Maka yang akan dilakukan oleh manusia hanyalah mantuk-mantuk saja. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, bukankah kamu sudah aku beri seperti ini? Manusia hanya menjawab, bala ya Allah. Betul ya Allah. Bukankah kamu pada hari ini, jam ini sudah diberikan seperti ini? Manusia hanya mantuk. Iya ya Allah. Nah, art ini jamaah sekalian, art ya. Jadi ditampakkan manusia amal-amalnya itu ada 2. Ada 2 model. Ada manusia yang hanya ditampakkan saja. Jadi hanya ditampakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kepada mereka. Ditampakkan. Manusia hanya cuman mantuk toh. Iya ya Allah. Betul, saya sudah terima ini, sudah terima ini, sudah terima ini. Kalau manusia hanya dinamakan seperti itu saja, itu mereka, kata Rasulullah SAW, bisa selamat. Yang berat adalah model yang kedua, yaitu ketika manusia kemudian dimunaqasyah. Dimunaqasyah itu artinya ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Bukankah kamu sudah diberi nikmat seperti ini? Apakah betul kamu di jam ini, hari ini melakukan hal yang seperti ini? Manusia tidak bisa ngelak, tidak bisa bersembunyi, akan hanya mengatakan, iya ya Allah, kenapa kamu melakukan seperti ini? Nah, ketika ditanya seperti itu, nggak bisa jawab manusia, hanya tertunduk. Maka ketika kemudian manusia dimunaqasyah, kata Rasulullah SAW, hancur manusia. Kenapa? Mereka dideder seperti itu. Nah, ini jamaah sekalian, dia diantara keadaan betapa mengerikannya yaum hisab. Belum nanti ada mizan. Setelah mizan kemudian manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke tempat yang sangat gelap. Kemudian setelah itu barulah manusia akan lewati sirat. Dan sirat pun keadaannya sangat mengerikan sekali. Sehingga para nabi pun, mereka ketika melihat sirat yang sangat panjang membentang di atas neraka jahanam, doa para nabi hanya satu, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ketika umatnya lewat, ini pun yang didoakan oleh para nabi, karena sangat mengerikan. Seperti apa keadaan sirat? Rasulullah SAW, beliau pernah menggambarkan kepada para sahabat, sirat itu adalah merupakan jembatan, jembatan terbuat dari besi, hadid. Tapi besi ini, jamaah sekalian, itu besi yang sangat tajam. Asyaddu hadan minas saif, kata beliau. Sirat itu besi yang lebih tajam dari saif, dari pedang. Orang yang mungkin biasa main sirkus, Pak, lewati tali, jot-jotan kayak itu. Ada nggak di dunia ini orang yang berani melewati pedang? Pedang tajamnya luar biasa, kemudian dia melangkahkan kakinya di atas pedang. Mungkin baru set,
ya, baru mau melangkah gini, kakinya sudah belah. Itu tajamnya sirat. Kemudian beliau mengumpamakan ya, bahwa sirat itu juga diumpamakan seperti pohon ya. Saya lupa nama pohonnya, Rasulullah pernah menyebutkan ya. Jadi setelah dicari-cari, ternyata pohonnya itu jamaah sekalian ya. Jadi sirat itu gambaran seperti pohon kapuk. Pohon yang ada di Yaman ya, beliau menyebutkan sifatnya ya. Ya, setelah saya coba cari, ternyata pohonnya itu seperti pohon kapuk. Pohon kapuk, tahu nggak Pak? Ya, ya. Seperti apa pohonnya? Ada durinya. Ya, iya, pohon randu. Ya, pohon randu. Ya. Jadi seperti itu. Rasul menggambarkan bahwa sirat itu, ya, itu disebut nama pohonnya, saya lupa ya. Itu seperti itu, disebut nama pohonnya. Pohon ini banyak ada di wilayah Yaman. Ya, ternyata setelah di-browsing pohonnya itu seperti pohon randu. Dan itu tajamnya luar biasa. Orang kira-kira Pak, ada nggak yang sanggup melewati pohon randu tapi ini terbuat dari besi Pak, yang sangat tajam? Seperti itu keadaan sirat. Ya. Maka inilah, belum lagi nanti di kanan kirinya ada catok-catok. Ya. Nah ini diantara gambaran betapa mengerikannya keadaan mahsyar dan juga apa yang harus dilewati oleh manusia. Lalu jamaah sekalian, intinya sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan, ketika kita harus melewati fase-fase yang sangat mengerikan dan sangat panjang seperti ini, apa yang perlu kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan intinya adalah amal. Tapi untuk bisa melakukan amal yang soleh, yang betul-betul ketika kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan perkara yang mudah. Ada beberapa hal ya sebelum kita beramal yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah iman. Iman. Ya. Karena seberapa banyak pun amalan yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalnya akan tertolak. Nah, di antara apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di dalam Al-Qur'anul Karim menggambarkan bagaimana keadaan manusia, orang-orang kafir. Amal mereka mungkin ketika di dunia banyak. Ada orang nyumbang ya sekian miliar untuk bangun misalnya panti asuhan, nyumbang untuk ini, nyumbang untuk itu, ya, untuk sosial dan lain sebagainya. Mereka kadang merasa, saya sudah nyumbang ini itu. Nah, ini bisa menjadi amal soleh. Tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir. Apakah kemudian amal mereka ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an." Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun orang-orang yang kafir, maka amalan mereka itu kasarab, seperti fata morgana. Fata morgana yang berada di tanah datar. Jadi kalau dilihat dari jauh itu seperti ada air yang menjadi harapan. Ketika ada orang lewat di padang pasir, ya kemudian mereka sangat haus, mereka lihat di depan mereka itu seperti ada air. Maka mereka akan bergegas datang ke sana untuk bisa mendapatkan air karena keadaan mereka sangat haus sekali. Nah, amalan orang-orang kafir itu seperti itu. Jadi kelihatannya indah, menjadi harapan di hadapan mata mereka. Akan tetapi setelah mereka mendekat, amalan yang pernah mereka lakukan tidak berbekas sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura." Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami perlihatkan segala amal kebaikan yang telah mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada bekasnya sama sekali. Nah, ini di antara yang perlu untuk dipersiapkan, yaitu pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah takwa. Takwa. Kenapa setelah manusia beriman, manusia juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ya di antara arti takwa di antaranya para ulama memiliki arti hati-hati. Takut. Takut apa? Akan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi inilah yang juga harus dimiliki oleh manusia, merasa takut akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara nasihat yang senantiasa diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, yaitu nasihat supaya manusia bertakwa, supaya manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia takut kepada Allah, tidak akan mungkin manusia akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara bekal yang harus dimiliki oleh manusia ketika manusia berada di dunia ini. Kemudian yang berikutnya adalah amal soleh sebelum datang kematian. Ini merupakan hal yang tidak bisa lagi ditawar, ya. Karena ketika manusia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mereka lakukan berikutnya adalah melakukan amal soleh, ya. Nah, kemudian ikhwatul iman, ya, amal soleh ini pun itu ya sebagaimana kita ketahui, ya, di antara syarat-syarat amal soleh, ya, itu bahwa ketika seseorang melakukan amal soleh, di antara syaratnya adalah yang pertama, mereka melakukan amalan harus ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, mereka ketika melakukan amal soleh harus dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan yang pertama, ya, untuk menghasilkan amal yang ikhlas, ya, itu bukanlah perkara yang mudah. Ikhlas itu artinya adalah murni ketika melakukan amalan. Kemudian ketika kita melakukan amalan, ya, juga kita tidak banyak melakukan amalan tersebut itu ya tidak banyak cacatnya. Contoh jamaah sekalian, ketika kita melakukan sholat, di antara amalan sholat kita, misalnya yang satu pekan, amalan sholat kita dalam satu pekan, amalan sholat wajib kita ada 35. Nah, dari 35 ini, kira-kira ada tidak yang kita yakin satu saja dari amalan sholat kita yang betul-betul mulus, tidak ada cacatnya. Mulus itu dalam artian ketika kita sholat, itu nggak pernah terbetik di dalam hati kita, itu bisikan untuk hati kita keluar dari sholat kita. Kita kan kadang-kadang ketika sholat mungkin di Al-Fatihah kita masih fokus, ya. Begitu sudah baca surat, pikiran kita kadang-kadang sudah ada, kadang ada di pasar, ada di rumah, ada di tempat kerja, ya. Ini yang menyebabkan sholat kita menjadi bolong. Ibaratnya ketika kita punya buah, ya. Ketika kita punya buah, ya. Lalu buah ini akan kita persembahkan, misalnya buah apel, ya. Kalau kita punya buah apel, Pak, mau kita hadiahkan kepada kepala desa, ya. Itu kira-kira apel yang kita pilih pastilah apel yang paling baik, yang paling mulus yang kita punya. Kalau ada orang mau menghadiahkan apel ke kepala desa, tapi digrakot di situ, Pak, krauk 3 kali saja, ya. Semua apel satu kresek itu semuanya sudah digrakoti kayak gitu, lalu dikasihkan kepada kepala desa. Begitu kepala desa nerima apelnya, baru dibuka, ya Allah mas, ya, kayaknya jenengan ngina apa kepriben, ya. Seperti itu gambaran amalan kita. Ketika amalan kita banyak bolong, banyak cacat, itulah yang kemudian kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah, ya, gambaran bahwa ternyata untuk menghasilkan amalan yang betul-betul, ya, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal yang mudah, ya. Maka di samping kita diperintahkan untuk melakukan hal yang wajib, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang sunnah. Tujuannya apa? Supaya amalan wajib kita kalau seandainya banyak cacatnya bisa ditambah dengan amalan sunnah kita. Kemudian yang berikutnya, ikhwatul iman, di antara hal yang perlu kita persiapkan, ya, ketika kita masih berada di dunia ini untuk menghadapi hari-hari yang panjang seperti itu adalah hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati yang bersih dari apa? Hati yang bersih dari keyakinan yang rusak, hati yang bersih dari iri, hati yang bersih dari hasad, hati yang bersih dari, ya, keinginan untuk berbuat dosa, hati yang bersih dari syahwat. Dan ini bukanlah hal yang mudah. Contoh, kita kadang sesama kawan sendiri saja, ya. Sesama kawan sendiri saja, kadang-kadang ada iri, ya.
ada iri, ya. Yang itu punya ini kita belum punya, iri, ya. Bahkan kadang-kadang bukan hanya iri, sampai kepada level berikutnya yaitu hasad. Dan kemudian ya, yang lain-lainnya. Kita nggak sepaham dengan kawan yang ini, kadang-kadang gontok-gontokan, marah-marahan, nggak cukup 3 hari, bahkan kadang 3 bulan, ya, 3 bulan, 3 minggu, 3 bulan, ditelepon nggak diangkat. Padahal kita tahu, ini suara dering ya, kudune tanah, ya, nggak diangkat. Ada ya di antara kita kadang-kadang seperti ini. Ya. Maka ini di antara hal yang juga perlu untuk kita persiapkan, membawa hati yang bersih, hati yang plong terhadap ya kadang-kadang perbuatan ikhwan-ikhwan kita yang mungkin kadang-kadang tidak sejalan dengan kita. Kemudian yang terakhir adalah kita harus juga bisa saling sabar dan mau untuk saling menasehati. Karena kita hidup berjamaah. Ya. Oleh karena itu maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana kita ketahui menutup surat Al-Asr ya, wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Ternyata manusia tidak hanya cukup ya beriman dan beramal soleh saja. Karena ketika mereka melakukan amal soleh dan amal soleh itu berat ya, banyak tantangannya, maka Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan manusia untuk wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan inilah diantara tantangan dakwah, diantara tantangan ya untuk bisa tetap solid ya, adalah kita ya harus mau untuk seperti ini, sabar ya menghadapi ya, berbagai macam keadaan yang kadang-kadang berbeda dengan kita. Ya. Baik teman sekalian, ya, ini sudah masuk waktu maghrib. Ya, karena sudah masuk waktu maghrib atau mungkin sebentar lagi ya. Mungkin ini saja yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini, dan ini sebagai mungkin silaturahim kami ya kepada ikhwan sekalian ya. Sudah lama tidak ketemu, ini alhamdulillah masya Allah sampai bisa datang ke ya IC ini, alhamdulillah ini yang merupakan salah satu nikmat yang sangat besar ya, ketika kita yang diikat oleh ukhuwah Islamiyah ya, kemudian juga ukhuwah dalam sunnah Rasulullah SAW ya, kembali bisa berkumpul bertemu seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan perkumpulan kita tidak hanya perkumpulan di dunia ini saja, tapi semoga perkumpulan yang seperti ini pun ya bisa kita rasakan nikmatnya ketika kita sudah sampai di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan sekalian, yang mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.